Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjut alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-106. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan keberanian dan mental baja dari tim Fubuki yang berani menentang Tatsumaki. Hal itu lantaran tim Fubuki ingin menunjukkan jika mereka dapat menjadi kuat. Dan pada akhirnya tim Fubuki pun tidak jadi bubar karena hal itu. Dan di akhir scene kita diperlihatkan kemunculan Saitama yang keluar dari dalam tanah dengan sangat menyeramkan. Ketika akan melawan Tatsumaki, Saitama dicegah oleh Fubuki karena Tatsumaki masih mengalami luka yang cukup parah. Dan kemudian Saitama pun pergi meninggalkan Fubuki dan timnya. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Yo nggak tahu, wonggung tak bahas kok. Mari kita bahas. Di awal scene, Tatsumaki yang pergi terbang menjauh meninggalkan Fubuki dan timnya. Ia tiba-tiba turun lagi ke tanah. Nampak darah kembali keluar dari kepala Tatsumaki. Tiba-tiba muncul suara dari belakang Tatsumaki. Kau terlihat sedang kelelahan. Apa kau bisa pulang sendiri? Dan nampaknya itu merupakan suara dari Saitama. Melihat Saitama yang membuntutinya, Tatsumaki lalu berkata, "Ya ampun, dasar keras kepala. Apa maumu?" kata Tatsumaki. Nampaknya Saitama cukup perhatian dengan Tatsumaki. Ia hanya memastikan jika Tatsumaki bisa pulang dengan selamat dengan luka yang ia alami. Namun dari sisi Tatsumaki, ia berkata jika ia baik-baik saja. Tatsumaki lalu pergi menjauh meninggalkan Saitama. Setelah berjalan beberapa langkah, Tatsumaki kemudian berhenti dan berkata kepada Saitama, "Kau cukup kuat. Yah, kalau kondisiku prima, aku bisa melenyapkanmu dalam 5 detik, kata Tatsumaki. Lalu Tatsumaki melanjutkan, "Apa kau memang sengaja menyembunyikan kekuatan aslimu? Kau benar-benar keparat," lanjut Tatsumaki. Mendengar perkataan dari Tatsumaki, Saitama menanggapi, "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya," kata Saitama. Kemudian Saitama melanjutkan, "Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Kau bilang kalau kau ingin memutuskan hubungan dengan orang-orang, bukan? Lalu kenapa kau menjadi pahlawan? Jangan bilang kau hanya mengincar harta. Aku yakin kau ingin bisa punya hubungan dengan orang-orang dengan menyelamatkan mereka. Lagi pula, kau kesulitan mendapatkan teman," kata Saitama. Dengan perlahan Tatsumaki menoleh ke arah Saitama dan berbicara kepada Saitama dengan nada tinggi, "Diamlah, jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Aku yakin kau juga tidak punya teman, bukan? Kapan kau terakhir bicara dengan seseorang di luar asosiasi pahlawan? Kau itu cuma orang kesepian yang botaknya tidak cuma di kepala, tapi juga di hubungan sosial," kata Tatsumaki. Mendengar perkataan Tatsumaki, Saitama sangat terkejut dan wajahnya langsung panik. Karena pada kenyataannya, perkataan dari Tatsumaki itu benar-benar adanya. Saitama selama ini hanya berhubungan dengan orang-orang dari asosiasi pahlawan. Walaupun Saitama dapat berteman dengan pahlawan kelas C, yaitu Mumen Rider, tetap saja Saitama hanya punya hubungan sosial di lingkup asosiasi pahlawan saja. Dan kemudian Tatsumaki pun pergi meninggalkan Saitama dan berkata, "Aku capek, berhentilah mengikutiku," kata Tatsumaki. Dan scene pun berpindah. Kembali ke 18 tahun yang lalu, kita tunjukkan kisah Tatsumaki yang berada di dalam penjara di laboratorium. Pada waktu itu terdapat monster yang mengamuk. Ketika semua orang pergi meninggalkan Tatsumaki yang sendirian di dalam sel penjara, muncullah seseorang berpakaian pahlawan yang datang menyelamatkan Tatsumaki dan mengalahkan monster yang mengamuk tersebut. Dari balik penjara, Tatsumaki bertanya, "Siapa kau?" kata Tatsumaki. Kemudian orang yang mengalahkan monster yang mengamuk itu menjawab, "Namaku Blaze, aku adalah pahlawan. Ya, walau begitu, aku punya pekerjaan tetapku. Kupikir ini semacam hobiku." Nampaknya seseorang yang menyelamatkan Tatsumaki kecil dari amukan monster itu adalah pahlawan kelas S peringkat 1, yaitu Blaze. Lalu Blaze melanjutkan perkataannya, "Monyong-monyong,
Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak menggunakan kekuatanmu? Baiklah, akan kukatakan suatu hal yang harus kau ingat mulai saat ini. Suatu hari nanti, kau tidak boleh mengandalkan seseorang untuk menyelamatkanmu, kata Blast. Dan Shin pun berpindah kembali ke masa sekarang. Nampak Tatsumaki yang telah meninggalkan Saitama terlihat memikirkan perkataan dari Blast 18 tahun yang lalu. Tatsumaki menyadari jika ia kesulitan untuk berbicara dengan orang lain. Karena hal itu, ia menjadi pahlawan pro. Kemudian, Tatsumaki merindukan kehadiran Blast di sampingnya. Lantas ia pun berkata, "Kapan kau kembali, Blast? Monster jahat selalu muncul setiap hari. Banyak pahlawan yang mati. Kelas S yang tidak stabil dan banyaknya korban di kelas A dan di bawahnya," kata Tatsumaki. Dan Shin pun berpindah lagi. Kali ini Shin menceritakan pertemuan antara tim penyelidik dari Asosiasi Pahlawan yang bertemu dengan Essel, ketua dari geng Hunter. Nampaknya alasan dari Asosiasi Pahlawan menyuruh tim penyelidik untuk menemui Essel adalah untuk merekrutnya ke dalam pahlawan profesional. Namun bukannya mengiyakan permintaan dari Asosiasi Pahlawan, Essel lantas berkata, kebanyakan dari mereka cuma bermain-main dan menjadi seorang hero hunter. Donasi dalam jumlah besar banyak yang tidak digunakan dengan baik, kata Essel. Dan suruhan dari Asosiasi Pahlawan itu tidak menyanggah perkataan dari Essel. Ia lantas berkata, "Benar, biaya perawatan organisasi sangatlah banyak. Kamu banyak menerima klaim ganti rugi. Itulah kenapa kami menyusun rencana ini. Rencananya adalah agar hunter yang kau pimpin bekerja sebagai pahlawan pro. Pasukan muda beranggotakan 53 volunteer yang punya kemampuan hebat dalam bertarung. Kau berhasil mencegah ancaman level iblis. Banyak orang yang memuji kalian." Lanjutnya, walaupun jika diiming-imingi posisi kelas S, ia tetap menolaknya dengan alasan jika Essel dan kelompoknya tidak mempercayai Asosiasi Pahlawan. Karena kebanyakan anggota Hunter telah kehilangan orang yang mereka sayangi karena bencana yang dibuat oleh monster. Dan Asosiasi Pahlawan tidak tanggap tentang hal itu dan anggota yang melimpah. Namun Asosiasi Pahlawan belum punya prestasi yang besar. Dan Essel mengetahui fakta jika di dalam markas Asosiasi Pahlawan yang baru dibangun di kota A sekarang telah menjadi tempat tinggal untuk orang-orang kaya. Dan oleh sebab itu, Essel menolak bergabung dengan Asosiasi Pahlawan. Utusan dari Asosiasi Pahlawan itu cukup terkejut mendengar perkataan dari Essel. Ia pun lalu pamit undur diri dan berpesan akan datang lagi menemui Essel suatu saat. Masih berjalan beberapa langkah, Essel kemudian berkata kepada utusan dari Asosiasi Pahlawan tersebut, "Kau pasti punya banyak waktu luang ya? Bagaimana kalau ku beritahu satu hal yang menarik? Asosiasi Pahlawan tidak akan bertahan lama. Kau harus mencari pekerjaan lain," kata Essel. Dan utusan dari Asosiasi Pahlawan itu pun menoleh dan terkejut mendengar perkataan dari Essel. Dan Shin pun berpindah ke tempat dojo sumo. Tampak terdapat seorang laki-laki berkumis dari Asosiasi Pahlawan yang datang ke dojo sumo. Sama dengan orang yang menemui Essel, juga mempunyai misi untuk merekrut seseorang untuk masuk ke dalam anggota Asosiasi Pahlawan. Kemudian laki-laki berkumis itu menjumpai pegulat sumo bernama Raiden dan menawarinya untuk bersedia bergabung dengan Asosiasi Pahlawan. Raiden bukan pegulat sumo sembarangan. Pasalnya, ia telah membuat rekor kemenangan dengan 700 kali menang secara beruntun. Namun, sama dengan sikap Essel, Raiden juga menolak bergabung dengan Asosiasi Pahlawan dengan berkata, "Asosiasi Pahlawan tidak pernah kapok ya. Sudah banyak orang yang datang ke sini. Padahal aku sudah bilang kalau aku tidak punya niat untuk bergabung," kata Raiden. Pria berkumis itu tetap membujuk Raiden dengan segala cara. Namun Raiden tetap dalam pendiriannya. Ia tidak berniat bergabung dengan Asosiasi Pahlawan. Dan secara mengejutkan, Raiden berkata kepada Pak Tua berkumis jika sebenarnya ia sudah mengikat kontrak dengan organisasi pahlawan baru yang sudah terbentuk dan sebentar lagi akan diumumkan. Dan lagi, ternyata seluruh anggota Hunter telah bergabung dengan organisasi pahlawan yang baru ini. Sponsor dari Asosiasi Pahlawan juga sudah banyak yang ikut bergabung. Dan Shin pun berpindah ke dalam ruang laboratorium Dr. Kuseno. Nampak di sana terdapat Genos yang sedang diperbaiki oleh Dr. Kuseno. Dr. Kuseno pun lantas berkata kepada Genos tentang organisasi pahlawan baru. "Jadi, apa yang akan kau lakukan, Genos? Kau sudah bilang kalau kau tidak percaya dengan Asosiasi Pahlawan lagi kan?" kata Dr. Kuseno. Sambil masih berada di proses perbaikan, Genos pun menjawab,
Belum sempat Genos menuntaskan perkataannya, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.